yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita pada minggu hari ini. Kita memasuki minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah, di mana kita akan melihat kebesaran dan kedahsyatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita menyapa kita semua yang beribadah di gereja sekarang dan menyapa semua jemaat di rumah yang juga sedang beribadah. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacanya, mari kita mengikuti di dalam hati yang teduh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari. Demikian firman Tuhan. Berbicara mengenai penciptaan Allah, maka kita dibawa takjub, kagum yang luar biasa. Saya bisa membayangkan dalam masa ketika malam hari Daud mengungkapkan ketakjubannya dan kekagumannya. Bila kulihat langit buatan jarimu dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia itu? Pernyataan ini diungkapkan oleh Daud bahwa dia bukan siapa-siapa, tetapi cipta itu adalah Allah yang maha besar. Dan dia ungkapkan dengan rasa kekaguman dan syukur. Maka kita bersyukur bahwa satu-satunya yang paling akurat yang menuliskan tentang penciptaan alam ini adalah Alkitab. Jangan kita meragukan itu. Teori-teori yang mengungkapkan beginilah asal-usul dunia ini. Beginilah manusia diciptakan. Tetapi itu dipakai kebenaran Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran satu-satunya yang mutlak, yang akurat, yang tentang penciptaan alam dan juga manusia. Coba kita lihat. Begitu teraturnya Allah, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Allah menciptakan terang, cakrawala, air dan burung, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, benda penerang, hewan air dan burung, hewan darat, manusia. Semuanya tertata dan masih solukan. Tapi semua tertata dengan baik, dengan indah. Manusia diciptakan dan dikelilingi oleh tumbuhan, dikelilingi oleh hewan, dikelilingi alam yang indah, menunjukkan harmonisan dan indahnya luar biasanya ciptaan Tuhan. Maka memang di sanalah letak kemuliaan dalam ciptaannya. Ketika dunia ini diciptakan secara tertata
dan teratur. Dan semuanya saling. Tidak ada satu ciptaan pun yang sia-sia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi semuanya saling melengkapi, saling mendukung. Mau tungir. Orang songon anak boru kan. Duli-duli anak boru masih dari mana itu? Dari Medan. Medannya di mana? Ya di Medan lah enak. Tapi namanya di mana mandok posisi tungir. Tapi ada dia kan opat tungir di ayam itu juga berfungsi rupanya. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah hal yang berharga. Dan itulah kemuliaan Allah atas ciptaan. Dan kali ini dalam Minggu Trinitatis ditegaskan kembali bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan kata bahasa Ibraninya gambar selem dan rupa itu demu. Segambar dan serupa berarti dengan Allah. Tetapi bukan Allah. Dengan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki pun itu sejajar. Tidak ada kedudukan yang rendah. Tapi sama-sama imago Dei. Apapun latar belakang Bapak Ibu semuanya. Apapun pekerjaan di dalam melaksanakan tugas dan mandat. Di tengah-tengah dunia ini. Manusia diciptakan dari, tetapi lihat. Ada substansi yang baru yang diberikan. Yaitu roh. Ke dalam jiwa manusia itu. Melalui nafas Allah. Dan inilah yang membuat kita berbeda, spesial, berharga. Tetapi bukan untuk disombongkan. Ada tugas, mandat tanggung jawab yang akan kita lakukan. Setelah Tuhan memberkati, turutannya Bapak Ibu, bahwa penciptaan itu yang pertama adalah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua adalah Tuhan kemudian melaksanakan tugas. Jadi terlebih dahulu kita menerima berkat dari Tuhan. Ini harus kita yakinkan. Jangan kita mengatakan lebih dahulu saya melakukan ini dan itu, baru saya mengenali berkat Tuhan. Terlebih dahulu kita diberkati. Berkat rohani, berkat jasmani yang berkelimpahan supaya kita berlanjut. Dan setelah kita diberkati, barulah kita akan melaksanakan tugas, mandat kita, tanggung jawab kita sebagai imago Dei tadi. Sebagai gambar dari Allah. Yang pertama adalah kuasai, taklukkan. Kuasai itu kultivatif dari kultur. Berarti alam ini mau kita kembalikan kepada normalnya. Mungkin inilah new life, new normal life ini. Mengembalikan tanah, mengembalikan sungai, mengembalikan air, mengembalikan alam ini supaya kembali bersih melalui cara hidup kita yang baru. Itu dikatakan kuasai, taklukkanlah. Bukan dikatakan habisilah sumber daya alam itu untuk kesenanganmu. Itu kerakusan. Tetapi kuasai artinya adalah budidayakan, lestarikan, dan olahlah sebaik-baiknya. Itu tugas kita sebagai imago Dei. Karena alam ini diciptakan sedemikian rupa menunjukkan kemuliaan Allah. Yang kedua, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi ini. Selain di sini masalah kuantitas, kita tidak bisa menutupi itu. Tetapi juga yang mau dikatakan di sana melalui ibadah kita hari ini adalah bagaimana kita mengharapkan, memimpikan generasi anak cucu kita yang berkualitas dari generasi ke generasi. Saya tertarik dengan bahasa di Hitahalak Batak. Bitang narumiris obuna sumorob. Anak periris boru petorob
maranak 10 bitu berburu 10 ono pungu masuk deh betul kurang ngayet. Ini adalah satu harapan dari orang Batak, nenek moyang orang Batak tentang keturunan yang luar biasa diberikan kepada orang Batak. Dan itu sudah sejak awal sebenarnya dikatakan di dalam Alkitab. Bahwa kita ini jangan sampai karena kerakusan dan ketamakan kita, anak-anak kita, generasi muda kita, anak cucu kita untuk tahun-tahun yang akan datang kehilangan masa depan. Karena Allah sebenarnya sudah menekankan bahwa kita akan berkembang, bahwa kita akan bertambah banyak, dan bahwa kita adalah menjaga kesinambungan generasi demi generasi. Harapkan itu. Kalau orang tua dulu memiliki anak sampai belasan, tidak pernah khawatir tentang masa depannya. Kalau sekarang 1 orang 2 orang saja anak, lebih banyak 3, tapi cemasnya minta ampun akan masa depan anak-anaknya. Padahal dilengkapi dengan pekerjaan yang bagus, fasilitas yang bagus, les di sana sini, tetapi kita masih mencemaskan masa depan anak-anak kita. Kalau kita mengatakan Tuhan tidak membiarkan anak cucu kita menjadi pengemis, tetapi menjadi yang terdepan untuk ikut mengelola dan juga mengembangkan, membudayakan alam ini, memberi kesaksian tentang kebesaran Allah. Karena apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan menjamin segala sesuatunya dalam hidup kita. Ayat 29-30 dikatakan Tuhan menjamin kebutuhan kita sehari-hari melalui ciptaannya, mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Karena sungguh amat baik segala yang dijadikan oleh Tuhan. Maaf, pada Minggu Trinitatis ini, mana kita memasuki minggu-minggu yang Tuhan berkenan sesuai yang dibawakan oleh pertikting tadi, amang situa kita, rencana kita, karena manusia boleh berencana. Kita akan beribadah secara teratur, tertata pada minggu yang akan datang. Apa yang mau kita persiapkan adalah lihatlah kebesaran Allah, dan kita semakin mengenali diri kita ini, siapa kita ini. Maka perlu kita merenungkan, dan melalui khotbah ini juga kita diingatkan, ditingkatkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita daya kreativitas. Tuhan kita itu kreator dan kita adalah memiliki daya kreatif. Luar biasa kalau dalam inilah mungkin reposisi penginjilan yang dibawakan oleh HKBP, salah satunya mungkin. Coba saya selalu dan apresiasi bagaimana ibu-ibu yang sudah lansia bisa menyanyikan for virtual dengan menggunakan headset itu. Itu daya kreativitas. Kreativitas ibu-ibu, kalau kita lihat postingan itu banyak yang masak-masak ya, mengelola masakan, kemudian diposting, lalu saya like dan sorenya sudah diantar. Ini enak juga ya kalau sudah di like. Kreativitas. Tuhan memberikan daya kreatif mengembangkan, mengelola apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka ambillah sisi positif dari situasi ini. Dan kita tidak perlu berlama-lama di situ. Tapi lihatlah, ada hal-hal yang terbuka yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena Allah sangatlah luar biasa memelihara kita. Dan kesempurnaan ciptaan itu adalah di dalam Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana atau pemerintah, semuanya dari Dia, oleh Dia, Dia. Termuliakanlah namanya. Dan kita tetap percaya, mengimani pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, menguatkan dan meneguhkan iman kami
kemuliaan-Mu atas segala ciptaan. Tuhan tidak hanya menciptakan kami, tapi juga sekaligus memelihara dan memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak perlu terlalu khawatir dan cemas. Namun kami harus dikembalikan kepada tugas kami sebagai ciptaan-Mu yang segambar dan serupa dengan Engkau yang spesial, bahkan sangat berharga di dalam darah Kristus. Tugas kami adalah memelihara alam ini, membudidayakannya, mengolahnya, sehingga menjadi berkat. Karena kami itu sudah terlebih dahulu menerima berkat. Biarlah dari generasi ke generasi, kesaksian akan kebesaran-Mu akan terus kami saksikan dan lakukan. Berkatilah segala persiapan gereja-Mu Tuhan untuk ibadah new normal life, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang menganggap sepele, remeh. Tapi ini adalah membuat kami untuk mengembalikan keyakinan kami bahwa Tuhanlah yang memelihara dan melindungi hidup kami, sehingga kami menjaganya dan juga melestarikan. Berkati Tuhan yang sakit, Engkau kuatkan iman mereka yang berduka, yang sedang dalam kesusahan, rumitnya kehidupan karena COVID-19 ini. Kuatkan mereka Tuhan. Tuhan telah menciptakan alam ini, bahkan lebih dari situ Tuhan telah menyiapkan keselamatan dan kekekalan bagi kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.